Malam, jumpa lagi di IG Live hari Minggu tanggal 27 April 2025. Ini minggu terakhir April, gak berasa ya. Udah mau selesai aja bulan April. Minggu depan udah bulan Mei. Ya teman-teman, IG Live minggu ini saya mulai di jam 7, mulai lebih pagi ya, supaya nanti jam 8 udah selesai gitu. Ada hal yang saya harus kerjakan lagi malam. Ya seneng ya, udah beberapa pekan ini IHSG, di 3 pekan ini IHSG nya menguat, dan ada di atas level 6.000 lagi gitu ya. Jadi pokoknya selama IHSG ada di atas level 6.000 aman deh ya. Nah tapi teman-teman, kan udah 3 minggu nih menguat gitu ya, udah 3 minggu menguat. Jadi kalau kamu yang trading udah perlu dipantau tuh area TP-TP-nya ya. IHSG kita lihat pasti nanti akan ada pelemahan sementaranya gitu ya. Kita lihat di level mana. Malam semuanya ya. Saya balik ya, kita lihat sekarang grafik IHSG sebentar. Nah ini dia ya IHSG. Jadi IHSG ini grafik mingguan, udah 3 minggu terakhir ini dia menguat, dan nih pas banget sampai di level Fibonacci 6686 ya. Level 6686 ini adalah level supportnya IHSG di Oktober 2023. Jadi dari 2022 itu sering banget gitu ya, mereka warawiri di level ini. Jadi level 6686 ini akan menjadi area resisten terdekatnya nih, ini di time frame mingguan. Kalau misalnya ada penguatan pun ya, masih ada potensi masih ada potensi sampai di kisaran level 6.740 sampai 6.800 gitu ya. Ini untuk IHSG. Jadi teman-teman yang trading waktu ngambil kemarin IHSG lagi trading halt yang habis libur lebaran tuh yang lagi trading ya dipantau aja gitu. Bukan berarti langsung pasti gitu ambruk, tapi biasa potensinya gitu. Nah kalau kita lihat teman-teman nih ya, teman-teman lihat, jadi pas penurunan ada lah ya reboundnya gitu ya, rebound. Belum dibilang IHSG jadi uptrend, belum, karena kalau mau jadi uptrend ada ciri-cirinya juga. Nah saat ini sih belum gitu ya IHSG-nya. Jadi saat ini dia sedang menghampiri area resisten. Nah resistennya itu ada tadi di 6686, 6740 sampai 68 ya. Terus saya mau bahas ini UNVR gitu ya. UNVR ini juga udah menguat. UNVR kalau kita lihat nih ya, di time frame jangka panjang, ini adalah grafik weekly, teman-teman lihat ya tuh ya. UNVR itu area all time high-nya di kisaran tahun 2018, sekarang 2023. Kalau kita lihat dari 2018 sampai sekarang, trennya kan tren turun, tapi waktu turun itu kan ada ya reboundnya nih. Kayak waktu tahun 2020 kan lumayan ya reboundnya, dari 5.200 sampai 8.700. Nah ini juga sama nih sekarang ya, ini juga lagi rebound teman-teman. Tapi kalau kita lihat trennya, tren jangka panjang ya, dari 2018 juga dari Oktober 2020 trennya tuh masih turun. Nah tapi kalau kita lihat tren jangka pendeknya, memang dari Maret sampai sekarang itu Unilever mengalami kenaikan gitu ya. Nah kenaikannya itu kalau dari Maret sampai sekarang, kenaikannya itu sudah 88% ya. Dari Maret kemarin kan di 975, terus kemarin tertingginya dia menyentuh di 1865 gitu ya. Nah dimana area resistennya gitu ya. Jadi
Unilever itu ada di 1820 di 2040 ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya nih area resistennya ada di 1730, tapi minggu ini kan udah ditutup ya. Minggu ini itu ditutupnya di kisaran sebentar ya. Minggu ini ditutup di 1750. Nih ya, candlenya ditutup di 1750, sedangkan area resistennya itu di 1735. Ini yang garis ini ya. Jadi kalau misalnya ini weekly ya, kalau misalnya ada upside itu ya 1820 ini gitu. Tapi kalau kita lihat sebentar ya, kita lihat nih di daily kemarin kan seperti ini ya. Jadi kemungkinannya ada potensi Unilever itu kalau melemah dia akan menguji di support 1640 sampai 1500 gitu sih ya. Jadi ya yang trading mungkin ya ya disiapkan aja gitu. Itu kalau yang trading ya. Malam Lenda Mono Arfa tanya ITMG. ITMG itu ada dividen ya. Kumnya udah lewat ya, nanti habis ini kita lihat. Terus ada nanya juga Diva. Oke. Unilever ya. Terus kita lihat ITMG. Jadi ITMG itu ada dividen kemarin, ex date-nya Senin kemarin di 2245. Saya kontennya udah ada di Instagram, jadi teman-teman bisa lihat. Sekali lagi kepengen bilang gitu ya teman-teman, ada yang bilang dividen trap, abis bagi dividen terus turun. Ya memang resikonya kayak begitu teman-teman ya, anggap aja gitu ya. Yang mau trading kali udah udah dapat potensial gain gitu ya, nggak diambil ya kan, pada diambil, makanya pas exit ya pada jualan gitu ya, biasanya sebesar dividen yang diberikan gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu resikonya ya jangan bilang kena trap, ya memang itu udah resikonya gitu sih. Jadi saya pengen memberikan POV yang baru gitu. Jadi harus dipahami resikonya. Apakah semua saham yang habis bagi dividen langsung turun? Ada juga sih yang naik, contohnya kayak BBTN ya, kemarin juga dia habis kum terus naik. Terus kita lihat nanti habis ini BMRI ya. Nah ini ITMG ini kembali ke level 22.000 ya. Kemarin kan dia sebelum di harinya kum itu di 24.000, lalu dividennya 2.000 ya, 24 kurang 2.000 ya sekitar 22.000 gitu di sini. Yang tetap keep kan udah dapet nih di sini kan, dapet duit itu sih. Ngerti nggak konsepnya? Lenda, aku beli di ex-date jadi nggak dapet dividen. Ya udah, berarti kamu dapetnya di sini gitu ya. Kamu nggak kalau lihat di Porto kamu nggak ada floating loss gitu ya. Nah tapi kalau misalnya yang belinya di sini walaupun dia floating loss, tapi kan sebenarnya nanti pas PDT berapa ya? PDT itu 7 Mei. Pas 7 Mei kan dapat duit ya di rekening. Kira-kira gitu. Jadi ya di Porto kelihatannya floating loss, tapi kan nanti di sini kamu disetorin duit gitu. Kebayang ya, ngerti ya maksudnya ya. Itu sih pilihan, cuman ya dipahami aja masing-masing. Ada yang mau ngambil dividen ya harus dipahami kalau belinya udah deket-deket ya bisa kayak gini gitu, ada floating loss gitu ya. Bisa naik lagi nggak? Nah kalau mau ngeliat bisa naik lagi apa enggak, kita lihat dulu nih. Supportnya sih di kisaran 22.000 gitu. Kalau ngeliat laporan keuangannya sepertinya ITMG sih baik-baik aja gitu ya. Tergantung si ibu ini untuk long term atau untuk trading aja. Nah kalau untuk trading ya dipantau ya level supportnya gitu. Maksudnya kamu mau sampai di level berapa bisa menahan kerugian.
gitu. Nah, kalau di sini kelihatan di 21400 ini ada area support. Jadi kalau harga ditutup di bawah itu biasanya potensinya masih terbuka ke bawah-bawah sini gitu. Jadi tetapkan aja. Kayaknya sih kamu trading karena kan kamu baru belinya ex-date gitu ya. Ya jangan sampai nanti kebablasan gitu. Disiapkan sendiri trailing stopnya di mana ya. Nah, saya mau ngasih lihat BMRI. Tadi kan dia juga habis bagi dividen nih teman-teman ya, nih BMRI. Jadi BMRI di sini 466 tanggal 14 ya, berarti 466 di 5.000. Anggap deh tutup di sini di 5.000. Sekarang harga di sini ya enggak, harganya kalau kamu beli di ex-date kira-kira udah nyamperin lagi kan ya. Ceritanya kamu mau jual sekarang juga BEP, tapi kan dapat dividen, ngerti nggak? Kebayang ya maksudnya ya. Ada yang habis bagi dividen emang turun, tapi habis itu naik, kamu yang baru beli di Pastikum gitu ya, Pastikum, terus dapat dividen, harganya rata-rata goceng. Kemarin udah nyampe di goceng, dijual BEP dapat dividen. Bayang ya gitu. Jadi masing-masing dipersiapkan aja resikonya kayak gitu. Jadi tahu kalau kelakuan saham mau bagi dividen kayak gitu. Jadi jangan bilang aduh gua kena trap. Enggak. Lu harus paham dulu resikonya gitu. Kalau resikonya emang Kak Ayun ya udah terima dong, berani beli ya berani nanggung resiko. Kira-kira begitu. Ya, oke ya. Paham ya. Terus ada yang tanya Diva tadi ya. Diva nih baru, ini daily ya, Diva nih baru menguat. Sebentar, saya ukur dulu. Ini sih kayaknya sahamnya nggak liquid, jadi nggak boleh ditinggal ya. Trading Diva itu ada area resisten di 109. Kalau misalnya besok ada pelemahan 109 sama 116 ini resisten yang lumayan ya, jadi kamu pantau aja gitu. Kalau yang trading mah harus dipantau ya, nggak bisa didiemin. Itu ya untuk Diva. Ada yang tanya, bentar ya, pena saya mana ya, BBB Ratu Rizal Agus Ratu. Terus ada yang tanya BBB Ratu, minggu lalu ada yang ikut ini enggak, kelas Fibonacci saya di hari Selasa minggu lalu. Ratu resisten terdekat ada di 5.450, kemudian 5.675. Supportnya ada di kisaran 4.670 4.440. Ya itu Ratu ya. Kemudian BBYB pas nih, nah, di kemarin itu pas di resisten MA ya di 236 gitu. Jadi kalau misalnya 2-3 hari ke depan ada pullback, pelemahan sementara ya, paling menguji resisten di 210 ya. Itu untuk Ratu ya. Harum, bentar ya, saya catat dulu. Harum, Teens, PKTR coba ya. Harum nanyanya apa? Ya Harum aja ya. Harum ya, saham-saham mostly sudah mulai berbalik arah sih ya. Harum, bentar. Kita buka aja MA20 untuk melihat udah pada di atas MA20 tuh. Berarti kalau misalnya Harum ada pullback, paling dia menguji di kisaran 695, 700 695 gitu ya kan. Kemarin pada rebound. Nah biasanya kan pullback dulu. Selama dia bisa bertahan di atas 700 dan di atas 585, potensi penguatannya selalu terbuka ya.
Terus VKTR. VKTR, bentar ya, saya lihat weekly. Ini saham baru IPO, jadi area resisten itu di 105. Dan kemarin pas ya, menyentuh level tertingginya 105. 105 ini menjadi area resisten terdekatnya. Kalau misalnya nggak bisa ditutup di atas 105, ada potensi untuk dia menguji support 80 ya untuk VKTR. Gitu. Tadi ada yang tanya Pani ya, sebentar ya. Tadi pas baru mulai ada yang tanya Pani. Arsen tadi Unilever udah ya. Kamu tinggal lihat rekamannya nanti. UT sama INDF belum. Hui, bentar ya. Ini VKTR udah. Kita lihat Pani sebentar. Apa kabarnya nih Pani? Nih Pani ya. Nah, Pani lihatnya gampang, ini ibarat kue lapis. Ini arahnya ke utara gitu ya. Tapi sekarang dia kan lagi gini. Ini pakai Fibonacci Fibonacci channel. Teman-teman, di bulan April ini buku Fibonacci ini lagi diskon. Hanya di bulan April ya, 10% untuk merayakan 10 tahun buku Lindali. Jadi di sini ada yang namanya Fibo channel. Nanti teman-teman lihat gitu ya di situ. Kalau mau belajar bikinnya juga ada. Nah, Pani ini ada resisten di 11625. Ya, ini lihat. Ini layer 1. Ini layer 2. Kalau dia mau naik kan dia tetap arahnya kalau mau ke utara kan ke sana ya. Nah, dia udah mulai nih ke utara gitu. Tapi kalau dilihat swingnya masih swing turun. Nah, sekarang dia mau mulai naik lagi ke sini. Jadi kira-kira level pergerakannya 9425 sampai di sini. Tuh, di 1575. Ini nih pergerakan dia lagi ada di level ini untuk Pani itu ya. Kalau dia bisa terus begini naik ya udah arahnya dia tetap on track ke utara gitu ya untuk Pani. Terus bentar saya pengen lihat brand pokoknya brand itu harus bisa bertahan di atas 5.500 karena kalau enggak nih double topnya terkonfirmasi, jadi arahnya potensi ke bawah. Nah sekarang dia kan ada di 6.000 ya, nih di pas-pasan nih tuh 6.000 ya. Jadi brand range pergerakannya 5675 sampai ke 6.800 kira-kira di situ. Belum ada yang nanya brand ya. Terus UT, kita lihat UT juga ini weekly ya. Jadi UT kan begini arahnya tuh ya, jadi arahnya lagi ke bawah. UT itu ada di resistennya ada di sini di 23550 kemudian 24225. Kalau lihat swingnya masih swing turun ya untuk UT. Jadi kalau nanti dia ada pullback, dia akan menguji area-area ini yang merah ini gitu, yaitu untuk UT. Terus Indofood, ini Indofood, ini weekly. Bentar ya, nih saya bikinin channelnya biar teman-teman tuh. Jadi kalau misalnya kayak gini kamu akan ada visual. Ini kan arahnya kan ke bawah ya, arahnya ke selatan. Walaupun ada rebound ya dia akan menghampiri level-level Fibonacci ini. Nah ini ada nempel nih ya di kisaran 7.500 ya, 7.575 76 lah di sini nih untuk Indofood resistennya. Kalau dia ada pullback dia akan menguji sekitaran 71 ya gitu. Terus Lani tanya MDKA, ntar saya catat.
catetin dulu ya. Aduh, suara. Malam Ibu Ani. Ratu tadi udah ya. Oh, udah dijawab. Ya, MDKA, Rals. Oke. Beli bukunya di mana? Testa di Malam. Beli bukunya ada di Tokopedia, ada di Shopee ya. Ya, dua-duanya diskon 10% hanya sampai bulan April ini ya. Linknya ada di IG, di bio IG saya. Semua lengkap deh, bio IG saya ada linknya semua di situ ya. Erwin Ciptono, Bumi Lead MLPL. Saya catetin dulu ya, takut kelelep. Chatnya takut kelelep, jadi saya catetin dulu. MDKA, MBMA. MDKA ya habis ini ya, udah banyak yang tanya MDKA. PTBA, SMLA, INKP. Banyak nih, satu orang. Nanti yang lain gak kebagian, ntar ya. ASI. Bentar. Tapi mostly teman-teman minggu ini lebih happy dong, gak sakit kepala. Bener gak sih? Ya gak teman-teman? Bener gak? Minggu ini kan gak sakit kepala, IHSG-nya menguat. Cia, ITMG tadi udah dibahas, jadi nanti tinggal lihat ya. Tinggal lihat ininya, rekamannya. Ya kan? Ivan juga, Erwin, ya. Nggak sakit kepala kan, pada menguat. Nah, tapi ya yang trading harus diawasi ya, ingat ya. Jadi pasti ada pullbacknya sih gitu ya. Oke, saya mulai dari MDKA dulu. MDKA. Oke. MDKA teman-teman kalau lihat ini kan ini weekly ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat MDKA itu kan arahnya masih ke bawah ya. Kalau kemarin itu berarti kan rebound ya. Rebound mendekati area resisten. Nah, ini lihat, ini kan ada Fibonacci di 1805. Nah, kemarin udah nyampe di situ. Nah, teman-teman, ini nih bulan Februari juga mentok di 1805, di 18 nih. Ini area Fibonacci yang warna oranye. Kemarin juga di sini. Jadi kalau misalnya besok ada pelemahan gitu ya, supportnya ada di 1570 sampai 1150 untuk MDKA. Gitu ya. Jadi ya itu sih kalau yang trading. Kita udah 3 minggu ya udah rebound, jadi diwaspadain aja area-area resistennya nih ya untuk MDKA. Oke. Terus mana tadi ya? Rals. Oke. Rals baru ini weekly ya. 3 Rals lihat 3 minggu ini. Ya, ini candlenya menguat, jadi ada maksudnya Marubozu gitu ya. Jadi dari awal minggu sampai penutupan tuh menguat. Resistennya di 390, kemudian di 426. Supportnya ada di kisaran 360 ya untuk Rals. Kalau lihat tren jangka panjangnya, trennya masih gini ya. Jadi apakah dibilang Rals secara jangka panjang sudah berubah naik? Belum teman-teman. Jadi 3 minggu kemarin mereka penguatan sementara gitu ya. Oke. Rals udah. Terus kita lihat Bumi. Bumi gini. Ini ya garis yang hijau ini MA ini ya teman-teman. MA 20. Jadi kamu bisa pasang juga MA itu ya untuk mantau posisinya gimana. Nah, di kisaran ini, di kisaran 102, 109 dan 120, 109 ini resistennya si Bumi gitu ya. Jadi kalau misalnya minggu depan ada pelemahan, saya buka daily ya. Minggu depan ada pelemahan, dia menguji 100 sama 92. Ya, itu untuk Bumi. Pani tadi udah Ibu Diana Suwito. Ya, nanti tinggal dilihat rekamannya.
Terus lead. Yo, udah nih. Lead sideways ya dari April, selama April sideways di rentang 71 sampai 81 gitu ya. Kalau bisa ditutup di atas 81 baru ke 91. Ini untuk lead. MLPL multipolar. Nih saham kesukaannya teman saya nih. Ya. MLPL kalau kita lihat pakai MA ya, teman-teman. MA 20, MA 200 ini udah ada golden cross gitu ya. Jadi kalau penguatannya ini terus gitu ya, dia akan menguji 116 128. Supportnya 94 sama 84 ya untuk MLPL. Kemudian MBMA. MBMA juga. MBMA supportnya ada di 284, resisten 352 sama 412 ya. Ini mostly semua sama, bentukannya sama nih, begini nih ya. PTBA. PTBA kayak gini bentukannya di daily, teman-teman. Ada area resisten di kisaran ini di kisaran 2860. Dan PTBA ini udah 4 hari nggak bisa ditutup di atas level itu. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada merah minggu depan, PTBA itu ada potensi menguji 2740, 2630, 2660 nih di sini nih Fibonacci-nya gitu. Maksimal sampai sini 25. Ya. Ya pahamin aja ya. Nih udah naik dari sini. Jadi kalau misalnya minggu depan ada merah-merah, jangan panik gitu. Ya wajar kan udah pada naik, apalagi nih pakai gap gitu kayak gini naiknya. Ya, teman-teman ya. Oke. TBA udah. SMRA. SMRA resisten di kisaran 470 ya, di 448, 446, kemudian 470 ini SMRA ya. Terus udah gitu INKP ini kalau kita lihat pakai fundamental nih lagi murah ya INKP ya. Kemarin sempat 4.200, sekarang udah 5.200, udah naik 1.000 poin. Resistennya INKP itu ada di 5.750, kemudian 6.200. Nih INKP nih ya. Lanjutnya ada ASII. Nah ASII gini nih, sekali lagi ini pakai Fibo channel teman-teman ya. Nih kayak gini kelihatan ya yang hitam. Jadi kalau ngeliat kayak gini arahnya kan dia masih ke bawah ya, ke selatan gitu. Nah sekarang lagi ada di persimpangan di 4.900 nih ASII. Ini juga area resisten kuat ya, 49, 4930 nih. Jadi kalau dilihat ASII itu dari sejak Februari itu dia sideways ya. Dia mau membentuk seperti triangle nih, kalau teman-teman lihat gitu ya, triangle. Kalau misalnya ada pelemahan untuk Astra, supportnya 4790, 4650 di sini nih, di lantai yang ini. Tapi kalau misalnya nih dia bisa ditutup di atas 4930, cihuy banget, berarti ada potensi dia menguji naik kelas ke yang ini, ke level kepala 5, ganti kepala gitu ya. Tadi untuk yang nanya Astra ya. Terus SCMA kayak gini, udah mulai ada naik ya. Kemudian SCMA itu resistennya 204, supportnya tuh 83 sama 170 ya. Terus WiFi
WiFi ada support di kisaran 1970. Resistennya di nggak kelihatan kok ini 27 ya. Ini waspada nih teman-teman nih, bentukan begini ya. Kalau dia bisa bertahan di sini, kan ada garis tuh, saya udah bikin garisnya udah dari kapan tahu ya tuh nih ya. Kalau bisa bertahan di atas sini, arah naiknya terbuka gitu. Tapi kalau dia turun ya waspada aja gitu. NLF PNLF ada potensi melemah menguji 374, 346, 332 ya untuk PNLF. Resistennya 426. AADI begini teman-teman, resisten 7400, support 6775, itu AADI ya. Ini kan baru, candlenya baru segini, kira-kira ceritanya begitu. Cepin wah, pelik nih, pelik bukan pelik, ininya rapet bentar ya, saya update dulu. Cepin saya lihat monthly-nya dulu deh. Tuh ya teman-teman bisa lihat. Jadi gini, kalau kita bingung gitu ya ngelihat chart di time frame yang kecil, terus bingung nih sebenarnya gimana, gedein aja time frame-nya. Kamu akan melihat lebih jelas di situ arahnya sebenarnya mau kemana. Ya, ini Cepin, teman-teman kalau lihat ya Cepin dari all time high di tahun 2019 di level 8825, sekarang di 4400, jadi udah 50% ya. Arahnya turun. Saya coba pakai Fibo channel biar gampang gitu ngelihatnya ya. Nah, nih di sini yang hijau ini arahnya naik, tapi sekarang kita lihat sebentar, saya isiin warna bentar ya. Kok dia nggak mau dia. Nah, kelihatan warna ungu tuh. Jadi arahnya masih ke bawah gitu. Ini untuk Cepin ya. Bentar, saya rapihin sebentar biar teman-teman ngelihat enaknya. Enak ngelihatnya. Gimana sih ngomong terbalik-balik. Bentar ya. Nah, tuh. Jadi ini ada di level apa ya? 3890 ini level support dia. Nah, saya ukurin dulu. Cepin. Kalau misalnya ditutup di bawah 3890, arahnya kemana nih? Tuh ya, arahnya 2950. Jadi Cepin ini lagi ada di nih, arahnya masih ke bawah ya Cepin. Kalaupun ada rebound dia akan menguji areanya di kisaran 4480. Saya buka weekly dulu. Nah gini ya, jadi resistennya ada di 4420, 4490 tuh. Kalau dia turun lagi nih support yang pentingnya itu di 3890 nih. Tutup di bawah ini arahnya ke bawah. Gitu ya tadi yang nanya Cepin. Terus Telkom. Oke, Telkom. Untuk teman-teman di Happy Trade Investor yang udah ada di grup Telegram, kamu bisa lihat ya, saya udah post dari kemarin hari Sabtu.
tentang analisa Telkom, Unilever. Yang belum tergabung ke Telegram Happy Trade Faster bisa DM, nanti dikasih linknya. Nah, grup Happy Trade Faster itu grup berbayar teman-teman, berbayar dengan semangkok bakso ya, harganya murah. Linknya ada di bio IG, jadi kamu bisa lihat di situ. Nah, Telkom ini teman-teman, jadi Telkom itu di time frame besar itu ada potensi double top ya, dengan neckline-nya di 2450 nih. Nah, ini udah ada tandanya nih di sini. Saya udah sering ngomong sih ya teman-teman. Nah, jadi 2450 tuh udah kayak gawangnya. Kalau misalnya dia ditutup di bawah 2450, potensinya itu ya menyusuri jalurnya double top ya. Saat ini kan Telkom ada di 26. Semua itu lagi rebound ya teman-teman, udah 3 minggu sekarang udah nyampe di area resistennya. Yang mana nih level 2680 ini memang area resistennya si Telkom. Jadi kalau misalnya Telkom bisa terus menguat gitu ya, dia ada resisten berikutnya ada di 2780. Ini adalah resisten jangka panjang nih teman-teman. Tapi kalau misalnya minggu depan ada pelemahan, dia akan menguji area 2510, 249, 2450. Jadi area deg-degannya dia. Jadi kalau dia memang mau naik, lo harus stay deh di atas 2450. Close di bawah itu jalurnya jalur double top. Gitu ya untuk tadi yang nanya Telkom. Oke. Udah nih, udah dibacain. Fang 81 Yuti tadi udah. Ares tanya Inet. Bentar ya, saya buka ya. Ini entah kenapa dari setengah 7 saya tiba-tiba nyesek. Oh wow, Inet naik nih. Saya buka weekly ya. Gak enak ininya. Inet kita buka di sini aja. Oke. Inet jalurnya resisten 182 214. Supportnya ada di 151 112 ya, itu untuk Inet. Archen nanya TAPG. Wah, TAPG bikin all time high lagi nih di 1010 ya, TAPG. Resisten berikutnya di 1120. Saya buka daily sebentar. Ini ada earning. Ini besok ya, besok nih TAPG ada earning. Ya, TAPG udah bikin all time high lagi. Berikutnya di 1120. INKP tadi udah. Nikim Antam ya. Antam. Oh, Antam 2260 resisten berikutnya. Ntar saya urai di sini. Bentar ya. Antam ini kemarin sempat sideways, saya gambarin dulu areanya nih. Oke. Gimana ngukurnya? Teman-teman bisa lihat di buku Fibonacci. Nih ya. Jadi ini ada target polanya nih Antam. Oke. Saya ukur dulu sebentar. Nih. Jadi Antam di
dari Oktober 2024 sampai April dia sideways ya, di rentang 1390 sampai 1780. Kemudian dia breakout dengan target pertama di kisaran 2230, yang mana udah disentuh minggu ini di 2210 ya. Kalau dia melanjutkan penguatan maka naik kelas ke kotak yang ketiga di kisaran 2210 sampai 2790. Tapi kalau kita gedein di kotak ini ada 2 garis Fibo, berarti ada R-nya, resistennya itu yang pertama di 2310, 2570, baru 28. Nah ini sekali lagi teman-teman, udah 3 minggu menguat. Jadi kalau misalnya ada pelemahan, nah bisa ada di sini, kita lihat ya di 2040, kemudian di 1785 gitu ya. Ini untuk Antam. Oke. Julia Kurnia DKFT. BTPS. Bentar ya, saya lihat DKFT dulu. DKFT ada resisten di 294 ya, sementara ini 294. Kemudian BTPS trennya jangka panjang kan turun ya teman-teman ya. Dia all time low nya itu di 850. Ada reboundnya udah 3 minggu ini, berarti resistennya itu di kisaran 1200 nih teman-teman. Kalau ada pelemahan dia akan menguji support di 1075 gitu ya untuk BTPS. BKFT udah ya, udah dibacain. Iya, SCMA udah tadi. RAM, Henny, RAM. Nih gimana teman-teman? Kamu yang bacain coba RAM. Teman-teman tolong, menurut teman-teman kalau ngelihat grafik ini RAM, potensinya bagaimana nih RAM? Nih, sekarang gini, saya buka daily ya. Oh iya, tins sebelumnya tadi ya. Udah. Tadi sih abis karung tins ya. Ntar kita lihat ya. Gimana kalau ngelihat grafik kayak gini? Potensinya lebih besar naik atau turun nih? Daniel bilang selatan. Oke, yang lain? Yang lain gimana nih? Kalau ngeliat grafik kayak gini tuh, ya, deng, gimana? Turun ya? Oke. Turun ya. Kita lihat daily-nya tuh. Nah, daily-nya kelihatan ini banyak yang jualan nih ya, naik dikit dijual gitu ya, trading. Jadi kalau trading ya paling ada ikut resisten kecilnya ya. Di daily itu ada potensi area resisten kisaran 354 sampai 396 gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi ini kelihatan naik dikit dijual. Jadi ini kayaknya dia trading gitu. Kalau mau di keep, jagain aja pakai MA5, MA20
gitu ya. Aduh sorry, lagi gas ya. Tins tadi udah. Ini Tins kalau kita lihat ya, dia mau menguat resisten 1175, 1240, 1435 nih untuk Tins ya. Terus BBRI kemarin udah bagi dividen ya, udah pada masuk juga kan. Nah, Big Bang itu BBRI ini udah apa ya? Kita lihat weekly aja. Nah, tuh. Ya. BBRI itu selalu tertahan di MA20. Nah, BBRI ini sudah dari bulan Februari, dia itu bergeraknya di rentang 3360 sampai 3940. Ya, si BBRI. Nah, dia tuh nggak bisa deket-deket ke 3890. Nah, kalau teman-teman pakai Fibo kelihatan nih di sini nih ada garis ungu. Garis ungu ini 3809. Jadi tuh di situ-situ mulu si BBRI itu banyak yang jualan, kayaknya banyak yang nyangkut ya di 38 gitu sih. Nah, kalau dia bisa ditutup di atas 38 baru deh naik kelas ke 39 sama ke 3940. Sementara untuk BBRI begitu. Nikmatin aja yang kemarin di sini dapat dividen ya. Ini kan. Nih, dapat X date-nya kan di sini. Pas abis bagi dividen kan di 3.600 ya. Kalau yang beli pas X date ya udah untung ya. Tapi yang belinya sebelum-sebelumnya mungkin masih floating gitu ya. Itu untuk untuk BBRI gitu. Ferdin tanya Esa. Ini saya nggak boleh kelewatan nih jamnya, nanti kagak bisa di save rekamannya. Esa paling satu lagi. Nah, Esa ini kelihatan lagi sideways teman-teman, tapi kalau kamu pakai MA kelihatan nih lagi sideways ya dari sejak April 10 gitu ya. Esa ada resisten di 685, di 595 tuh, ini Esa ya. Terus resisten kuatnya ada di 750 teman-teman. Sekarang harganya di 635. Tuh ya, ini untuk Esa. Bentar saya bikin yang lebih bersih deh. Bentar ya, biar oke. Saya suka kartu yang bersih, jadi gampang ngebacanya ya. Jadi Esa ada resisten kuat di 750, saat ini 635. Kemarin di minggu kemarin ini candlenya bentukannya begini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Esa ditutup di bawah 610, potensinya ya dia jalan lagi di sini gitu ya, sampai di sini nih area supportnya di 400-an, 500 lah di sini gitu ya. Nah, mungkin sepekan ke depan kalau dia bisa bertahan di atas 615, dia akan geraknya 600, 685 di sini nih untuk Esa gitu ya. Tadi yang udah nanya Esa. Iya, Ferdin, aduh udah lama ya sideways. Iya memang kayak gitu. Sideways itu kan fase akumulasi ya, kalau nggak break supportnya, tapi memang lama gitu ya teman-teman. Saya takut IG live-nya nggak ke save. Saya sampai di sini dulu IG live-nya. Nanti teman-teman yang mau join grup Fibo Princess bisa DM di grup Fibo Princess yang free ya teman-teman, karena grup itu sekarang saya udah tutup buat publik. Banyak yang nyampah iklan koin, kripto segala macam gitu. Jadi grup Fibo Princess yang di Telegram, grup yang free, saya close for public. Kalau kamu mau join DM aja ke saya gitu. Jadi saya bisa tahu nih siapa, saya cek dulu gitu ya. Kalau yang Happy Trade Faster, kamu bisa subscribe, linknya ada di bio Instagram saya ya.
Yang belum punya buku ada diskon sampai bulan April ini. Oke, kalau mau ada pertanyaan lagi tinggal DM aja di IG, di Telegram ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan IG Live minggu ini. Kita ketemu lagi di IG Live berikutnya. Dadah semuanya, take care, jangan kaget kalau minggu depan. Oke, bye.